Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya seluruh tani. Sebelum memulai podcast pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riza, saya akan menemani seluruh tani dalam podcast hari ini. Pada podcast hari ini, kita akan membahas mengenai POPT dan wereng pada tanaman padi. Wereng merupakan salah satu hama penting pada tanaman padi dan wereng ini bisa menyerang tanaman padi pada fase-fase awal pertumbuhan. Akibat serangan dari wereng ini dapat menyebabkan kerugian yang besar, bahkan dapat menyebabkan kegagalan panen. Nah, pengamatan dari hama ini menjadi salah satu langkah penting untuk pengendalian hama wareng pada tanaman padi. Nah, pengamatan ini dilakukan oleh ahli pengendali organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita kenal dengan ahli POPT. Ahli POPT ini menjadi salah satu instrumen penting dan tidak terpisahkan dalam pengendalian hama pada tanaman padi ini. Tentunya sedulur tani sudah penasaran ya, mungkin ada yang belum tahu juga tentang POPT begitu ya, dan juga penasaran juga mengenai wereng. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sudirman SP selaku Koordinator POPT Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Pak Sudirman. Selamat pagi, Mas Yuda. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitas lancar nggih Pak? Lancar, alhamdulillah. Oke. Ini langsung saja nggih Pak, kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai POPT terlebih dahulu begitu Pak. Nah, mungkin sedulur tani di rumah atau dimanapun Anda berada, begitu masih belum paham atau belum tahu dan ingin tahu tentang POPT begitu Pak. Sebenarnya POPT itu apa dan tugasnya itu apa saja Pak? Monggo Oke, Pak, silahkan. mari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sudirman, kemudian saya juga selaku POPT di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Kecamatan Kemangkon, dan sebagai koordinator POPT di Purbalingga. Berarti kita saya untuk mengkoordinir teman-teman yang ada di Kabupaten Purbalingga. Untuk personil kami di Kabupaten Purbalingga ada 9 orang, jadi ada PNS 3 orang, kemudian P3K 3 orang, ada yang PAL 3 orang. Jadi kami masing-masing POPT ada yang wilayahnya 1 kecamatan, ada yang 2 kecamatan, ada yang 3 kecamatan. Adapun dasar untuk penempatan wilayah adalah kita sebenarnya pakai luasan hektar. Jadi satu POPT bisa mengampu 2.000 hektar lahan sawah yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Jadi yang satu kecamatan bisa antara kurang lebih 2.000 hektar. Kalau yang 2 kecamatan digabung juga kisaran 2.000 hektar. Kemudian juga yang 3 kecamatan itu juga kisaran antara 2.000 hektar. Jadi kami personal ini yang 1 orang mengampu 1 kecamatan ada 2 orang, kemudian yang 2 kecamatan 1 petugas itu ada berarti 6 orang ya, 6 orang, 2, 4, berarti 5 orang. Yang 2 kecamatan 5 orang, yang 3 kecamatan ada 2 orang. Sehingga 18 kecamatan itu terbagi habis dari 9 personil itu. Kemudian POPT. Jadi POPT itu adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Ya, tumbuhan. Jadi adapun tugas kami yang pertama adalah mengamati, kemudian
memberikan rekomendasi, kemudian melaksanakan gerakan, kemudian juga melaporkan. Nggih. Jadi yang diamati kami ada pengamatan peta tetap. Peta tetap. Ya, sebagai indikator untuk mengetahui seberapa ada populasi atau serangan yang mewakili di daerah tersebut. Nah, jadi ini peta tetap ini kan mewakili baik itu yang varietas yang dominan, kemudian juga jadwal tanam yang serempak. Jadi itu yang pertama adalah pengamatan peta tetap. Kemudian ada pengamatan keliling. Jadi pengamatan keliling itu setelah kita melakukan pengamatan peta tetap, nanti kita dilanjutkan melakukan pengamatan keliling. Di mana? Bagaimana itu Pak pengamatan keliling? Pengamatan keliling itu kita di satu wilayah kecamatan kita bagi 4 bagian, karena hari kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang hari Senin sampai Kamis itu untuk jadwal pengamatan. Kemudian Jumatnya kita mengolah data dari hasil pengamatan itu. Oke. Setelah pengamatan tetap nanti kita keliling untuk mencari informasi. Informasi itu bisa dari petani yang ada yang kita temui di lapangan, juga mencari informasi serangan OPT yang ada apa saja, kemudian juga varietas padi yang ditanam apa saja. Itu pengamatan keliling. Kemudian juga ada unsur cuaca yang sangat mendukung terhadap perkembangan OPT sendiri. Itu ada pengamatan curah hujan. Pengamatan curah hujan. Ya. Itu ada beberapa BP atau kecamatan yang sudah ada alat curah hujannya. Namun juga ada yang belum. Ada yang rusak, belum berfungsi, sehingga dari beberapa teman POPT ini ada yang sudah lengkap, ada ada Kemangkon, Tukateja, kemudian Kalimana, kemudian Bobotsari, Karanganyar, sama Rembang. Ada pun yang lain itu belum ada. Berarti tadi untuk tugas dari POPT itu ada beberapa macam ya Pak. Antara lain ada pengamatan hama, kemudian pengamatan tadi disebutkan pengamatan curah hujan gitu ya Pak. Yang nantinya juga akan berpengaruh pada rekomendasi pengendalian begitu ya Pak. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai POPT dan tugas pokok serta fungsinya dari POPT itu sendiri. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai hama-hama pada tanaman padi begitu Pak. Nanti kita akan fokus pada wereng begitu Pak. Nah, sebelum kita fokus kepada wereng, alangkah lebih baiknya kita mengenal hama pada tanaman padi begitu. Nah, kira-kira ada hama apa saja Pak yang menyerang pada tanaman padi dan pada di Kabupaten Purbalingga sendiri berdasarkan laporan yang sudah Bapak terima itu daerah mana saja yang sudah ada serangan hama begitu. Monggo Pak. Terima kasih. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari beberapa teman-teman POPT yang ada di lapangan, jadi data per 30 Juni tahun 2022 untuk Kabupaten Purbalingga ini ada beberapa OPT yang menyerang. Yang pertama adalah pengerek batang. Kemudian ada orang batang coklat. Kemudian ada hama tikus. Kemudian juga ada hama resep dan ada hama putih. Hama putih. Itu beberapa OPT yang sudah masuk di rekapitulasi setiap tengah bulan sekali sampai akhir Juni 2022. Berarti cukup banyak ya Pak hama yang menyerang pada tanaman padi dan juga mungkin ada penyakit-penyakit. Cuma kita nanti fokus ke pembahasan terkait hama begitu Pak. Nah, tadi memang penting sekali kita memahami hama-hama yang ada pada tanaman padi ya Pak. Terutama wereng yang menjadi salah satu
hama penting begitu ya Pak. Nah, mungkin sedulur tani di rumah penasaran nih Pak, wereng itu seperti apa, kemudian, dia itu hidupnya di tanaman padi itu bagaimana? Monggo Pak silakan. Ya. Jadi memang ini untuk yang namanya hama urang ini hama sebenarnya nasional, Nasional nggih hama Pak, yang nggih menjadi perhatian sampai ke tingkat nasional dibandingkan dengan hama-hama yang lain. nggih. Begitu ada serangan mungkin baru 0,1 saja sudah Beritanya sudah beritanya ya, menyebar ya begitu apalagi Pak kalau nggih? sudah sampai puluhan hektar ini. Nggih, Ini cukup lumayan penting sehingga ada perhatian khusus dari pemerintah. Jadi gini, jadi memang untuk wereng batang ini eh, sasarannya adalah memang tanaman padi. nggih, Itu baik padi sawah maupun padi koko. Jadi untuk yang saat ini sudah ada serangan itu di Purbalingga ada beberapa kecamatan, jadi ada di Kecamatan Bukateja, kemudian ada di Kecamatan Purbalingga, ada juga di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Kutasari, dan Karanganyar sama Rembang. berarti memang di Purbalingga sendiri kondisi sekarang sudah ada serangan begitu nggih Pak, Sudah ada untuk di ya. beberapa wilayah Oke. di kecamatan berdasarkan laporan dari BPPT, BPPT ya, begitu betul. nggih. Nggih. Nah, sedulur tani tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudirman bahwa di Kabupaten Purbalingga ini sudah ada serangan hama wereng di beberapa kecamatan. Nah, alangkah baiknya kita sebelum jauh membicarakan wereng, alangkah baiknya kita mengetahui dulu Pak, wereng itu seperti apa Pak? Dan dia hidup di tanaman padi itu siklusnya bagaimana? Monggo Pak. Jadi hama wereng itu memang hewannya kecil ya. Oke. Jadi kecil, kemudian dia tinggalnya itu di pangkal batang tanaman. Pangkal batang tanaman. Ya, di bagian bawah. Sehingga kalau memang kalau petani tidak jeli, kadang-kadang bisa misalnya mungkin kecolongan. Tahu-tahu serangannya sudah cukup lumayan tinggi karena dia senangnya di tempat-tempat yang lembab. Jadi dia adapun siklus hidupnya sangat singkat. Jadi dari mulai menetas sampai dewasa itu sekitar 28 hari. Jadi mulai bertelur 4 sampai 5 hari, 6 hari itu telur menetas, kemudian ada insar 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu nanti akan mati dengan sendirinya. Adapun posisi yang sangat membahayakan untuk tingkat serangan yaitu dari nomor 1, 2, 3 cukup lumayan tinggi, sehingga manakala di lahan pertanian kalau sudah ditemukan wereng dewasa, katakanlah mungkin 1 ekor per batang, ya, mungkin di bawah umur 40 hari. Kalau jumlah anakannya mungkin ada 10 batang, berarti kan kita harus waspada. Tapi juga diperhatikan juga di situ barangkali kan ada serangga lain, serangga yang bukan hama, barangkali mungkin juga yang dikatakan serangga musuh alami. Kita juga harus memperhatikan keberadaan musuh alaminya. Kalau sekiranya musuh alami masih mampu untuk mengendalikan hama wereng itu, kita belum bisa buru-buru menggunakan pestisida kimia. Karena kalau menggunakan pestisida kimia, otomatis namanya mati, serangga alaminya juga bisa mati. Barangkali malah kalau begitu orang sudah tinggal di pertanaman itu sudah cukup lama, sudah menyelesaikan tanaman, lingkungan, dan dia akan bertelur. Nah, pada saat pengendalian atau aplikasi pestisida, dia mati nanti 4-5 hari kemudian akan menetas, akan muncul generasi berikutnya. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga untuk untuk menentukan kapan kita mengendalikan ya dari awal itu. Itu bisa di pada semen kita sudah diamati dulu. Berarti memang siklus hidupnya itu sangat pendek begitu ya Pak. Jadi memang
ini menjadi hama yang penting pada tanaman padi karena mengingat memang siklus hidupnya yang pendek gitu ya. Ya. Nah, seberapa penting sih Pak hama warang ini Pak, menyerang tanaman padi ini sehingga bisa merugikan begitu Pak? Kan kalau populasi tinggi dan itu tidak terpantau, akan menyebabkan tanaman akan menjadi berburing, atau Betul. bisa busuk, Nggih, sehingga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan itu sendiri. Apalagi kalau sudah berburunya di pertumbuhan generatif. Ya. Kalau masih di pertanaman muda, masih kita bisa upayakan dengan nggih, penggalian. nggih, Tapi kalau sudah tanaman generatif, sudah pada pengisian bulir, bahkan nanti panen, yang dikhawatirkan nanti musim tanam berikutnya. nggih, Sehingga nggih. memang perlu adanya pengamatan lebih awal, Pengamatan awal ya Pak, pengamatan nggih, awal, nggih, baik dari persemaian maupun dari tanaman yang masih di bawah umur 1 bulan itu harus ada pengamatan rutin mingguan oleh nggih, petani. nggih. Nah, tentunya dengan pengamatan itu kan kita misalnya petani ingin mengamati sendiri begitu sebelum ada bantuan dari PPL atau Ya. dari POPT itu. Nah, itu bagaimana Pak cara mengetahui kalau tanaman petani itu sudah terserang oleh hama warang ini? Biasanya tanda-tandanya ada tanaman agak pertumbuhannya kurang normal. Jadi katakanlah mungkin dalam satu hamparan itu eh, tanamnya bersamaan, Oke, yang satu tidak ada populasi orang batang coklat, pertumbuhannya normal, yang satu sebelahnya itu ada populasi orang batang coklat yang cukup tinggi, pertumbuhannya tidak normal. Terus juga ada gejala-gejala mungkin warna daun agak menurun sedikit, kemudian populasi jelas tinggi, oke, sehingga di oke. situ jelas terserang bakteri tersebut. Itu tanya secara gampang seperti itu. Jadi pertumbuhannya beda dengan yang tidak terserang, Oke. agak terhambat pertumbuhannya. Oke. Dulur Tani tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudirman, ada tanda-tanda pada tanaman padi yang menandakan bahwa tanaman itu terserang oleh hama warang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudirman. Nah, selanjutnya kita akan bertanya juga mengenai faktor-faktor yang mendukung untuk perkembangbiakan hama warang ini. Nah, itu ada faktor apa saja Pak yang bisa mendukung untuk perkembangbiakan warang ini dan tentunya ini juga akan berpengaruh pada pengelolaan dan pengendalian dari hama warang ini, Pak. Monggo, Pak. Jadi memang untuk berkembangnya orang itu sangat berpengaruh, sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Oke. Jadi pertama adalah varietas. Jadi varietas yang tidak tahan atau rentan itu jelas. Kemudian eh, jarak tanam juga bisa. Kalau jarak tanam terlalu rapat sehingga kurang apa ya, kelembaban akan selalu tinggi. Oke. Kemudian model tanam dasar legowo akan sangat membantu penyinaran matahari yang masuk ke sampai bagian bawah sehingga mengurangi kelembaban. Oke. Kemudian penggunaan pupuk kimia itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau penggunaan pupuk kimia terutama N itu cukup tinggi, ketahanan tanaman akan berkurang. Kemudian ada faktor air, perlu adanya pengaturan air berselang. Oke. Bagaimana Pak itu? Jadi kalau lahan selalu tergenang air, yang pertama adalah pertumbuhan anakan padi akan berkurang. Kemudian kelembaban jelas akan tinggi. Sehingga pada kondisi kelembaban yang cukup tinggi akan memacu berkembangnya hama warang itu sendiri. Sehingga kita perlu adanya pengaturan air yang secara berselang. Oke. Itu. Kemudian curah hujan. Jadi curah hujan juga ini alam ya, kadang-kadang kita akan agak sulit untuk mengendalikan. Tapi diupayakan kalau sering
terjadi hujan, paling tidak kita harus pengaturan pengairan dipetakan, jangan sampai tergenang, sehingga perlu ada pengaturan di Jakarta, ada saluran pembuangan untuk mengurangi kelembaban itu, sehingga meminimalkan genangan air, sehingga akan mengurangi tingkat serangan PPC itu sendiri. Nah, untuk varietas sendiri itu ada varietas yang disarankan atau tidak Pak untuk dibudidayakan? Jadi untuk varietas yang lagi banyak sekarang ini, terutama batas baru ya, batas unggul baru itu yang disarankan untuk ditanam. Namun demikian juga ada varietas-varietas yang lain. Jadi berdasarkan hari rekapan di laporan ini, yang terserang BPC itu tidak hanya varietas yang baru, tapi juga varietas yang agak lama ya, ada varietas yang rentan, kemudian ada yang varietas yang tidak rentan. Jadi untuk menghindari agar tidak mudah terserang BPC, ya kita menggunakan varietas-varietas yang baru ya. Kalau seperti ketan, kemudian ada varietas hibrida, itu varietas-varietas yang sangat rentan. Kemudian ada jilamaya, itu juga sangat rentan terhadap warna patola, sehingga kita sarankan nanam varietas unggul baru, dan juga perlu adanya gilir varietas. Ya, pergiliran varietas setiap musim tanam. Jadi jangan satu varietas di setiap musim tanam itu saja, tapi harus bergilir varietas, sehingga bisa memutus siklus hidup orang itu sendiri. Nah, untuk varietas berarti tadi menggunakan varietas-varietas yang baru, begitu nih Pak, yang disarankan dari pemerintah tentunya, yang sudah teruji begitu, Nah, tadi kan ada serangan-serangan begitu ya. Untuk serangannya pastinya ada tingkatan, ada rendah, kemudian ada sedang, ada tinggi begitu ya Pak. Dan populasinya juga tentunya berbeda-beda untuk setiap wilayah. Nah, itu ada waktu yang tepat, itu waktu yang kapan Pak, yang waktu tepat untuk melakukan pengendalian? Jadi ada kriteria serangan BPC. Jadi ada kriteria serangan ringan, kemudian serangan sedang, serangan berat, kemudian serangan puso, tingkat puso. Nah, adapun untuk serangan ringan itu 0 sampai 11% itu masih ringan. Sehingga pada saat-saat masih di tingkat serangan ringan itu masih efektif untuk dikendalikan. Jadi secara barangkali mungkin kalau populasi masih rendah, kemudian intensitas serangan masih rendah, itu bisa kita gunakan atau aplikasikan dengan yang pertama adalah agen pengendali hayati. Agen pengendali hayati. Ya, atau biasanya itu ya kan ada musuh alami itu pakai yang biologi, pestisida biologi. Itu langkah-langkah awal. Ada apa saja Pak? Mungkin bisa diberi contoh, mungkin seluruh tani penasaran nih Pak, agen hayati apa saja yang bisa digunakan? Jadi untuk agen pengendali hayati itu kan yang pabrikan juga ada, kemudian yang dibikin di tingkat kelompok juga ada. Jadi untuk yang di tingkat kelompok, contohnya ada Beveria bassiana, kemudian Metarhizium, itu yang di kelompok, bisa dikembangkan di kelompok. Kemudian yang sudah buatan bikinan pabrik itu juga ada. Itu kemarin pada saat ada kegiatan dem area itu ada juga Metarhizium yang untuk menaikkan perong itu ada. Kemudian ada juga mungkin yang di toko-toko sudah ada yang menjual atau menyediakan BVR. Itu juga bahan penelitiannya Beveria bassiana. Beveria bassiana. Itu kalau masih populasi masih rendah, masih rendah. Tapi kalau sudah populasi cukup tinggi, itu mungkin kurang efektif pakai agensi hayati.
Oke. Itu bagaimana Pak kalau sekiranya agensi hayati itu sudah kurang tepat, mungkin ada yang lebih tepat Pak. Kalau tingkat serangannya sudah pada tahap yang lebih lanjut gitu. Oke. Jadi yang kalau kalau kita sudah menggunakan bahan pengendali insektisida, kita Oke. harus perlu diperhatikan beberapa aspek ya. Jadi Oke. mungkin ada istilahnya beberapa tepat. Jadi Oke. ada Oke. tepat sasaran, kemudian tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat aplikasi. Itu sangat penting. Karena kalau dari beberapa itu tidak di, diperhatikan, khawatirnya nanti tidak maksimal, Oke. tidak maksimal dalam dalam pengendaliannya itu, sehingga dari dalam tempat itu paling tidak ya bisa kita cukupi, ya, sehingga akan lebih mengenal terhadap sasaran OPT itu sendiri. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak dari 6 tepat itu. Mungkin Dulur Tani penasaran juga ini Pak. Begitu. Monggo Jadi Pak. begini, soalnya kalau OPT-nya OPT berang ya kita harus sesuai dengan obatnya yang bisa untuk mengendalikan berang itu sendiri. Oke. Kemudian dosisnya, kalau dosisnya katakanlah mungkin satu liter per 1 mililiter air, ya kita mainnya dosis itu. Oke. Sesuai anjuran. Sesuai anjuran. Oke. Kemudian juga tepat cara. Cara kita kan ada waktu ada waktu yang efektif. Jadi waktunya kalau pagi dari jam 7 sampai sebelum jam 10 itu yang efektif. Kemudian sore setelah jam 3 atau jam 4, karena kita menghindari terik matahari. Itu juga dalam spir itu harus mengembun. Itu harus mengembun sehingga nanti embun itu akan menempel di jaringan tanaman. Itu tepat cara. Kemudian waktu sudah tadi aplikasi jelas perhatikan ukuran dosis ini perlu diperhatikan. Tadi Sedulur Tani, jadi untuk pengendalian hama urang ini memang ada beberapa tepat yang harus dipenuhi begitu ya Pak, agar pengendalian hama ini sukses dilakukan begitu. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sudirman. Baik, untuk pengendalian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sudirman. Tentunya kita ingin mengetahui pengendalian itu berhasil atau tidak begitu Pak. Itu ada indikator-indikator yang bisa kita amati begitu Pak. Ya, tentu itu. Jadi kalau setelah kita mengerjakan pengendalian, tentunya kita juga harus dicek kembali setelah mungkin 4 atau 5 hari kemudian untuk mengetahui jadi di situ masih ada populasi apa tidak. Jadi kalau masih ada populasi, kalau sekiranya memang perlu dikendalikan. Kalau mungkin populasi rendah tapi di situ juga ada populasi serangga lain yang bisa menguntungkan, kita biarkan agar keseimbangan itu tetap ada. Keseimbangan ekosistem gitu, tetap terjaga. Jadi setelah kita mengendalikan tetap jangan dibiarkan terus, tapi kita pantau lagi. Untuk mengetahui seberapa banyak populasi atau seberapa persen tingkat serangannya. Kalau ciri-ciri di tanamannya ada atau tidak Pak yang bisa kita lihat? Ya kalau setelah berhasil dikendalikan, tentunya tanaman akan tumbuh normal, terutama dengan kita lihat daun tumbuh hijau normal. Kalau yang terserang kan agak kuning-kuningan, pertumbuhan agak terhambat. Kalau berhasil berarti nanti akan tumbuh normal. Kembali. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sudirman itu ada beberapa laporan dari POPT bahwa ada serangan berang di berbagai kecamatan di Kabupaten Purbalingga begitu Pak. Ini sudah ada langkah apa saja Pak untuk menangani serangan berang ini dari POPT?
Jadi dari beberapa kecamatan yang sudah melaporkan ada serangan, di situ juga sudah ada upaya pengendalian. Oke. Jadi pengendalian baik yang secara mandiri atau swadaya, mungkin ada juga yang dapat istilahnya Bantuan. bantuan Oke. dari Dinas Pertanian maupun Oke. dari BPD Lawang itu yang sudah diadakan di beberapa kecamatan. Jadi sudah ada upaya untuk menekan agar jangan sampai ya serangan lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi, sehingga sudah ada upaya-upaya ke situ. Oke. Oke. Baik. Itu tadi eh, langkah yang sudah diambil Iya, oleh PUPT iya. begitu Pak. Oke. Sebagai penutup, monggo closing statement dari Pak Sudirman untuk sedulur tani yang ada dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Silahkan. Iya. Terima kasih pada teman-teman untuk Kadang Tani. Monggo sedulur tani ya, sedulur tani khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga, uh, untuk menghindari adanya serangan OPT terutama orang batang toat, monggo diupayakan adanya pergiliran varietas. Oke. Kemudian juga dalam budidaya itu juga perlu diperhatikan budidaya tanam sehat. Oke. Jadi penggunaan urea yang jangan berlebihan, ya, dibatasi. Kemudian cara tanam juga perlu diperjarang, jangan terlalu rapat. Mungkin dasar logo juga salah satu indikator solusi untuk mengurangi kelembaban agar tidak terlalu lembab, sehingga ada sinar matahari yang sampai ke bawah cukup. Kemudian pengairan juga itu perlu dilakukan berselang. Jangan selalu tergenangi oleh air, sehingga akan bikin kondisi lingkungan akan semakin lembab. Dan mungkin barangkali juga pengamatan mingguan itu perlu dilakukan terhadap pada petani-petani, karena dengan melakukan pengamatan setiap minggu sekali akan lebih awal untuk mengetahui kondisi keadaan tanaman di lahan itu. Terima kasih Pak Sugirman atas kehadiran dan penjelasannya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk sedulur tani semua dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Baik sedulur tani, demikian itu tadi pembahasan mengenai wereng. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Baik, sedulur tani, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share info-info menarik dari Sambang Tani. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.